Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga blokir jalan areal kebun kelapa sawit yang dikuasai cukong tanah. Seorang pelajar SMK Negeri 5 Padang dibacok di kantin dekat sekolahnya. Keluarga korban tabrak lari berharap pelaku dihukum setimpal. Puluhan warga yang mengatasnamakan masyarakat adat Nagari Kotonan Ampe di bawah Darmasraya memblokir jalan di areal perkebunan kelapa sawit di Nagari Kotonan Ampe Sabtu siang, pekan lalu. Pemblokiran lahan tersebut sebagai bentuk protes atas sikap cukong tanah yang mengklaim tanah-tanah tersebut merupakan milik mereka. Padahal hanya sebagian kecil milik cukong tanah, sedangkan sebagian besarnya merupakan milik masyarakat adat. Sempat terjadi cekcok mulut antara masyarakat dengan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena masing-masing merasa memiliki dasar aturan sendiri dalam memahami persoalan tersebut. Bapak tidak bisa bertanggung jawab, Bapak tidak punya kapasitas. Naga baru sini. Siapa yang Kalau ini tahu kurang? Ini siluman nih. Tidak, kami tidak tahu itu. Kami tidak tahu sama Naga Bapak. ini hadirnya, saksi hidupnya. Kami tidak tahu sama. Selain memblokir lahan, warga juga berorasi di lokasi yang bermasalah tersebut. Warga menuding cukong telah menyerobot ratusan hektar tanah milik ulayat masyarakat adat. Menurut koordinator aksi, cukong pemilik lahan perkebunan tersebut hanya memiliki 236 hektar yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Darmasraya. Sedangkan sisanya, sebanyak 304 hektar merupakan milik masyarakat. Namun dalam prakteknya, tanah milik masyarakat ini juga diklaim sebagai milik cukong yang akan memperluas kebun kelapa sawitnya. Dia yang menentukan titik koordinat. Jadi di sana kan kena lahan masyarakat, ada persawahan, ada perkebunan lama. Jadi kan meresahkan. Dia tetap berpegang dengan titik koordinat. Titik koordinat itu bukan menentukan hak milik. Yang menentukan hak milik itu adalah surat tanah yang secara legal, yaitu sertifikat. Kalau di Minangani alas hak, surat jual beli. Jangan diklaim-klaim aja. Masyarakat baru akan membuka blokir jalan tersebut apabila pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit bersedia mengembalikan lahan mereka. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kelompok tani Kabun Agro kembali menyulap lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif. Kali ini, kelompok tani yang berdiri sejak tahun 2009 tersebut berhasil melakukan panen perdana padi jenis Kuriak Kusui di lahan seluas 3 hektar di daerah Kubu, Jorong Lubu Awa, perbatasan Kota Tinggi Baso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Kinerja kelompok tani tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah karena berhasil memanfaatkan lahan tidur 83 piring sawah yang bisa menghasilkan 175 karung beras. Ini hal yang satu yang sangat luar biasa sekali karena pertama dari lahan, pemanfaatan lahan tidur yang selama ini tidak digarap. Yang kedua tentang penanaman padi ini dengan pola berkelompok, kemudian perawatan yang kontinu, hasilnya kita lihat cukup bagus. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menjawab kebutuhan ketahanan pangan kita. Kelompok tani Kabun Agro menjadi salah satu kelpan percontohan yang bisa mendukung perekonomian petani itu sendiri. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baso menyampaikan apresiasi yang tinggi karena kelompok tani ini berpartisipasi menjaga ketahanan pangan dan menjadi kelompok tani yang mampu memfasilitasi seluruh anggota kelompoknya. Di samping itu,
Keltan Kabun Agro menjadi wadah bagi kelompok tani sebagai tempat belajar, bekerja sama, dan tempat untuk memproduksi sumber makanan. Tentu ini merupakan sebuah apresiasi kita kepada kelompok tani Kabun Agro ya, yang telah melaksanakan kegiatan usaha bersama. Nah, selain mereka juga telah memanfaatkan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan, itu juga menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kalau dilihat dari segi kelembagaan, nah, mereka juga telah melaksanakan fungsi dari kelompok tani itu sendiri, baik sebagai tempat untuk belajar, kemudian sebagai tempat untuk bekerja sama. Kelompok tani Kabun Agro yang memiliki 20 anggota juga menggarap tanaman jagung, tomat, dan cabai. Dari lahan ini kelompok tani untuk memajukan dari kelompok. Jadi kebetulan orang-orang yang di sini yang mempunyai lahan mati dikasih ke kelompok tani. Peserta anggota kelompok tani Kabun Agro anggaran 21. Hasil produktivitas lahan budidaya padi di Kecamatan Baso hanya 6,5 ton per hektar. Sedangkan kelompok tani Kabun Agro berhasil memperoleh hingga 8 ton per hektar. Dengan aktifnya kelompok tani tersebut, diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di Sumatera Barat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Itulah mereng ya nak nampak ya. Akibat kemarau panjang yang terjadi sejak 2 bulan lalu, sumur-sumur warga yang tinggal di Jorong Lubuk Patin, Nagari Koto Baru, Darmasraya mengalami kekeringan. Akibatnya, aktivitas warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari menjadi terganggu. Mereka kini hanya berharap jatah pembagian air bersih yang dilakukan oleh BPBD Darmasraya. Setiap pagi, warga mengumpulkan ember, jeriken, dan gentong di pinggir jalan untuk menerima pembagian air bersih. Bahagia sekali mendapat pembagian air bersih ini dan warga sangat bahagia. Sudah sampai kekeringan, sudah sampai dua bulan. Semenjak 2 bulan ini kekeringan, cuaca panas dan sumur kekeringan. Warga berbondong-bondong mandi di daerah sungai. Menyikapi musim kemarau yang berdampak pada kekurangan air bersih, pemerintah Kabupaten Darmasraya mengerahkan 2 unit kendaraan BPBD untuk mendistribusikan pembagian air bersih kepada warga. Penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan permintaan dari wali jorong setempat. Kami sudah mendistribusikan beberapa titik lokasi permintaan di beberapa kecamatan. Ada di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Timpe. Kita menggunakan ada 2 unit kendaraan operasional, 1 tangki, yang satu lagi L300 serbaguna bisa mendistribusikan air juga. Menurut data BPBD Darmasraya, ada 4 kecamatan yang terdampak kekurangan air bersih akibat kekeringan. Di antaranya Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpe, dan Kecamatan Padang Lawe. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun ini digelar di Pantai Cimpago Purus, Padang, hari Kamis pekan lalu. Acaranya berlangsung meriah. Ada peragaan bela diri yang ditampilkan oleh jajaran TNI dan Polri, defile, dan atraksi paragliding di kawasan Pantai Cimpago. Dan Lantamal 2 Padang selaku inspektur upacara yang membacakan amanat Panglima TNI mengatakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum serentak tahun 2024. Saat itu akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pilkada serentak.
Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Bangsa dan bernegara ke depan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024. Salah seorang warga Kota Padang yang menyaksikan acara ulang tahun tersebut berharap TNI semakin jaya di masa-masa yang akan datang. TNI terus kompak, semakin jaya, dan pastinya terus bersatu dengan masyarakat demi terciptanya kerukunan dan ketentraman di tengah masyarakat. Dan nantinya TNI akan terus menjadi garda terdepan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat yang menyaksikan langsung acara tersebut di Pantai Cimpago, Padang. Robiha melaporkan dari Padang.